Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Semangat terus dulur-dulurku tercinta, buat kalian yang lagi sekolah, yang lagi kerja, yang lagi cari kerja, atau yang lagi terkena masalah bertubi-tubi. Semoga kita semua dimudahkan jalannya lur ya, dimudahkan rezekinya dan juga urusannya, amin ya robbal alamin. Kecuali yang pengen nganggur seumur hidup, nah mampus ajalah anda itu mendingan lah. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Hidup kita ini gak ada yang sia-sia lur, tapi yang nyanyain banyak. Kali ini kita akan mengalor film bergenre misteri thriller drama, yaitu The Woman in Cabin 10 tahun 2025. Mengisahkan seorang jurnalis yang diundang ke kapal pesiar mewah, dan di suatu malam dia melihat ada seorang wanita yang dibunuh lalu dilempar ke laut. Namun anehnya lur, semua orang di kapal lengkap, dan jurnalis ini pun mulai mencari petunjuk demi petunjuk. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan dulurku panitia kiamat ya. Waduh panitia nih, boleh minta kisi-kisinya dan tanggalnya nggak kira-kira pak? Makan apa yang tidak membuat kenyang, malah sebaliknya membuat sesak. Makan soto lur, tapi campur baygon, monggo sekecaaken. Laura Blacklock atau biasa dipanggil Lo adalah seorang jurnalis ternama di perusahaan berita The Guardian. Seperti biasa hari itu Laura ngantor dan atasannya sebut saja Marpuah menyarankannya untuk cuti agar bisa menenangkan diri di rumah. Karena Laura baru saja menyaksikan suatu insiden yang membuatnya agak trauma. Akan tetapi Laura tidak mau cuti karena yang ada malah bikin sepaneng jika sendirian di rumah. Setelah itu Laura pun memberitahu Marpuah jika dia mendapat undangan untuk ikut berlayar di kapal pesiar mewah Aurora Borealis milik pasutri kaya raya bernama Richard dan istrinya Anne yang seorang ahli waris perusahaan logistik asal Norwegia. Namun Anne menderita leukemia stadium 4. Laura diundang ke kapal pesiar itu untuk menulis dan meliput acara amal saat kapal berlayar selama 3 hari menuju Norwegia. Singkat cerita, Laura pun OTW menuju kapal pesiar yang parkir di tengah laut dan semua tamu diantar ke sana menggunakan kapal boat. Sesampainya di sana, kepala pelayan yaitu Carla meminta Laura untuk membuka sepatunya karena semua tamu harus memakai sandal, kaos kaki, serta sepatu gym yang sudah disediakan. Setelah itu Laura bertemu dengan beberapa orang, yaitu pria sengak bernama Adam, Dr. Robert Mehta yang merawat Anne, pasutri Heidi dan Thomas, serta teman dari Adam yang juga mantan pacarnya Laura yaitu Ben, dan tanpa sengaja mereka bertemu lagi di sana lur. First time at the rodeo. Quite up with the yacht etiquette, yeah. Are you Miss Lingstad's doctor? I'm an old friend of Richard's, really. Ben Morgan. I don't believe it. I've touched a nerve. Okay, well I do feel guys. Gonna- Yeah, okay, probably better. First time I thought about our shared history at all, to be honest. Ouch. 1-0? Setelah itu para tamu diantar ke cabin atau kamarnya masing-masing. Laura mendapat cabin nomor 8 yang berhadap-hadapan dengan cabin Heidi dan Thomas. Begitu semua tamu sudah masuk, kapal pesiar mewah Aurora Borealis pun akhirnya memulai pelayarannya. Lalu ketika Laura menikmati sepoi-sepoi angin dari balkonnya, terdengar suara batuk dari cabin sebelah yaitu cabin nomor 10. Dan dari sana ada beberapa puntung rokok menggelinding ke balkon Laura yang langsung dia buang. Setelah itu Richard mengumpulkan tamu-tamunya dan memberikan sambutan selamat datang ke mereka semua. Richard berterima kasih atas sumbangan uang dari Heidi dan Thomas yang memang sultan, di mana hasil penggalangan dana itu akan diberikan ke orang-orang yang tidak mampu untuk berobat. Richard juga meminta maaf karena istrinya Anne tidak bisa ikut menyambut karena dia sedang beristirahat. Tak lama kemudian datanglah tamu yang terlambat. Dia bernama Denny, teman baik dari Richard yang berpenampilan nyentrik lur. Day of celebration with Anne tomorrow. Oh, yes. Wilbur, you old scoundrel. How are you, brother? My mother's a big fan, by the way. Ouch. I like you.
Malam harinya Laura video callan dengan Marpuah yang membahas jika Ben juga ikut kapal pesiar tersebut sambil bersiap untuk acara makan malam. Namun saat akan menuju ke lokasi acara, Laura yang melihat Ben sedang ngobrol dengan tamu wanita bernama Grace merasa canggung dan tanpa sadar bersembunyi di cabin nomor 10. Ternyata yang menempati cabin itu adalah seorang wanita, kita sebut saja sementara ini Jumiati ya Lur ya. Dan ketika melihat Laura masuk, Jumiati yang kaget pun langsung memakai tudung jaketnya dan pergi ke toilet. Karena merasa nggak enak, Laura pun langsung pergi ke acara makan malam yang menu-menunya wow pasti itu sangat mantap di lidah. Tapi kayaknya lebih enakan penyetan lele sih Lur. Semakin dongkol saya dengar ya, tau nggak? Setelah acara makan selesai, kepala keamanan di sana pun mengantarkan Laura ke kamar Anne karena ingin bertemu dengannya. Ternyata Anne sering mengikuti artikel-artikel berita yang ditulis oleh Laura, dan Anne jugalah yang ingin mengundang Laura ikut berlayar di kapal pesiar itu. Di lain sisi Anne terlihat menderita, nafasnya ngos-ngosan dan sering batuk-batuk karena Anne sudah tidak pernah meminum obat-obatnya lagi agar lebih menikmati hidup. Lalu Anne pun menunjukkan tulisan pidatonya yang akan disampaikan saat nanti acara besar dimulai, dan mungkin Laura bisa memberi saran dari tulisannya. Begitu melihat isinya, Laura pun agak terkejut yang ternyata Anne berniat menyumbangkan seluruh uangnya karena bagi Anne tujuan hidup bukanlah menumpuk kekayaan, namun menggunakan uang sebaik mungkin dengan cara beramal sebelum dia meninggal. Kertas itu pun disimpan ke dalam buku lalu dimasukkan ke laci yang dikunci dan kuncinya disembunyikan di antara buku-buku Lur. You're giving all your money. Putting back in what? So much. I'd like this. Tomorrow. Saat OTW balik, Ben yang ada di cabin nomor 9 tanpa sengaja bertemu Laura dan mengajaknya ngobrol ngalor ngidul. Ben terlihat masih ngarep balikan Lur. Begitupun dengan Laura, tapi dia masih gengsi ya kan. Lalu ketika Laura sudah tidur, dia pun terbangun karena mimpi buruk melihat seorang wanita yang tenggelam. Saat itu Laura mendengar jelas suara wanita ketakutan dari cabin nomor 10 yang kemungkinan adalah Jumiati, dan disusul bunyi sesuatu yang jatuh ke air. Meski situasi sangat gelap, namun betapa terkejutnya Laura melihat ada seseorang yang mengambang di laut, juga ada bercak darah di balkon cabin nomor 10. Gak pakai lama Laura pun langsung melaporkan jika ada orang yang jatuh dari kapal, dan Pak Nahkoda pun segera memperlambat laju kapal untuk mencarinya, tapi tidak ditemukan. Inilah wanita di cabin nomor 10. With you speed, switch to man. Man overboard. Man overboard. She says there's someone in the water. Oscar, someone's gone overboard. I heard a splash. I went out. We'll find them. Don't worry. Who did you see? Carla pun segera mengecek tamu-tamu di cabinnya masing-masing, namun mereka semua ada Lur. Setelah itu Laura menceritakan apa yang tadi dia lihat dan dengar ke Nahkoda, kepala keamanan, Carla, juga Richard. Laura yakin orang yang jatuh adalah wanita dari cabin nomor 10. Rambutnya pirang, memakai hoodie, serta tingginya mirip-mirip dengan Laura, dan Laura juga sempat bertemu dengannya. Akan tetapi Lur, Nahkoda mengatakan jika cabin nomor 10 kosong karena tamu yang menempati cabin itu batal hadir sejak 2 hari yang lalu. Laura masih yakin dia tidak salah lihat, dan saat akan menunjukkan bercak darah di balkon ternyata sudah menghilang. Sedangkan puntung rokok yang dibuang oleh Laura juga tidak ada karena cabin sudah dibersihkan oleh cleaning service. Mereka semua pun menganggap Laura mungkin hanya berhalusinasi. Nahkoda pun membatalkan permintaan bantuan ke penjaga pantai untuk mencari orang di laut, sedangkan Richard menyuruh mereka segera beristirahat kembali. Lalu Nahkoda pun mengunci pintu cabin nomor 10 sesuai perintah dari Richard. There was blood on the glass. This cabin was always empty. And the guests who were supposed to be in it. They could still be alive. I think it's time for everyone to go back. Call the Coast Guard. Cancel the Mayday. Ma'am, everyone's accounted for. Can I get you some tea? No? Okay, just sleep well.
Keesokan paginya sinyal wifi error dan teknisi sedang memperbaikinya. Sedangkan Laura yang masih yakin ada wanita terjatuh akhirnya meminta izin ke Richard untuk menemui semua kru kapal karena mungkin saja di antara mereka ada Jumiati, ya kan? Begitu para kru dikumpulkan, Laura pun memperhatikan mereka satu-satu, namun gak ada Jumiati, lur. Setelah itu Laura kembali menemui Anne untuk membahas isi pidato yang ditulisnya. Namun Anne menolak karena pagi itu merasa tidak enak badan dan dia juga baru saja meminum obatnya. Laura pun akhirnya curhat ke Ben tentang insiden semalam dan sekarang semua orang menganggapnya gila. Padahal jelas-jelas Laura sempat bertemu Jumiati yang berada di cabin nomor 10. Masa iya tiba-tiba hilang, ya kan, lur? Lalu Laura pun memiliki ide, yaitu mengecek foto-foto hasil jepretan Ben yang mungkin saja Jumiati terlihat dan itu bisa menjadi bukti. Sayangnya Jumiati tidak terlihat di foto-foto saat berada di kapal. Namun Laura terkejut karena saat foto-foto acara pesta yang diadakan oleh Adam beberapa bulan lalu, terlihat jelas ada Jumiati di pesta itu. Namun Ben tidak mengenalnya karena wanita itu adalah orang asing yang datang ke bar. She came out of the shower, we looked at each other, we even spoke. She spoke. There is a picture of her arriving, and nobody can deny she... Oh my God, that's her. Saat itu juga Laura langsung menunjukkan foto Jumiati ke Richard yang sedang kongko-kongko bareng tamu-tamu lain. Pastinya itu tidak bisa menjadi bukti kuat, lur, karena Jumiati terlihat di pesta bukan di kapal, ya kan? Adam yang melihat foto itu pun mengaku tidak mengenalnya karena dianggap orang asing biasa. Selain itu Ben juga sudah mendapat info dari Marpuah jika beberapa bulan lalu Laura pernah menyaksikan pembunuhan di mana teman wanitanya tewas tenggelam di dalam mobil. Ben pun memberitahu informasi tersebut ke Richard dan para tamu karena mungkin informasi itu bisa membantu. Lalu Dr. Robert menjelaskan jika kenangan buruk terkadang bisa muncul kembali saat seseorang tidur dan menganggap kemarin malam Laura hanya berhasuni lusa. Setelah itu Richard pun berusaha menenangkan Laura dan menyarankannya untuk melakukan perawatan di ruang spa agar bisa lebih rileks. Karena Richard juga ingin pelayaran kapal pesiarnya bisa berjalan lancar dan semua tamu juga senang mengikutinya. It was only a couple of months. It's not uncommon, especially in those minutes. Look, I think it's... Can we book Miss Blacklock in? But I must ask you to be mindful for me and my guests. Di ruang spa, wajah Laura pun dimaskerin oleh mbak-mbak di sana dengan kandungan minyak ginseng dan minyak goreng agar lebih rileks. Saking nyamannya Laura pun tertidur dan lagi-lagi dia teringat dengan kematian temannya. Lalu saat lanjut mandi, Laura seperti melihat siluet seseorang di depan kamar mandi dan terlihat ada tulisan berhenti di kaca. Atau dengan kata lain orang misterius itu ingin Laura berhenti mencari tahu tentang Jumiati. Begitu keluar dari ruang spa, Laura hanya melihat mbak-mbak tadi dan juga Adam yang habis sauna dari ruang sebelah. Untuk mengetahui siapa yang baru masuk ke ruang spanya, Laura pun meminta ke nahkoda kapal untuk memperlihatkan CCTV selama 20 menit terakhir. Namun ternyata semua CCTV di kapal telah dimatikan, lur, sejak berangkat untuk menghargai privasi para tamu sesuai kebijakan mereka. No, I just got out of the sauna and I was... That's okay. No, it's actually quite normal on a boat like this, yeah, with so many high-profile turn-off CCTV everywhere when just... Cameras are off. Yeah. Ketika lanjut mandi di kabinnya untuk membersihkan bekas-bekas masker yang masih menempel, Laura yang melihat rambutnya di saluran air pun mendapatkan ide, yaitu mencari rambut Jumiati di kabin nomor 10. Namun karena pintunya dikunci, dengan nekatnya Laura memanjat balkonnya untuk nyebrang ke balkon Jumiati dan hampir aja jatuh itu, lur. Ketika berhasil masuk, alhamdulillahnya Laura menemukan rambut pirang yang tersangkut di saluran wastafel dan rambut itu akan digunakan sebagai bukti. Laura pun menunjukkan rambut pirang itu ke Ben sebagai bukti bahwa Jumiati memang benar-benar berada di sana. Dan Laura mengatakan jika dia tidak berhalusinasi. Ben pun berusaha menenangkan Laura karena mereka tidak bisa apa-apa di kapal itu. Dan nanti ketika sudah berlabuh, Ben akan menemani Laura ke kantor polisi untuk melaporkan rambut tersebut. Akan tetapi Laura belum menyerah. Dia pun cari angin keluar sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan
dan bertemu dengan Grace yang datang ke kapal itu dengan seorang pria bernama Lars. Ternyata mereka hanya berpura-pura pacaran demi memperbaiki nama baik Lars dan perusahaannya. Sedangkan Grace yang seorang seleb tok disewa untuk berkencan dengannya lur. Lars ternyata memiliki perusahaan teknologi di bidang AI serta pengenalan wajah, dan Richard adalah salah satu investornya. Wait, so you're not actually... Absolutely not. Purely optics. Thought a weekend away with me might convince shareholders that they're being... No, I really admire what you do. I think I could have been a journalist. Ready? Cute. Ketika Richard, Anne, dan para tamu berkumpul untuk minum-minum sore, sambil menahan tangis, Richard mengatakan jika dia mempersembahkan pelayaran mewah itu untuk sang istri tercinta agar tetap berjuang melawan penyakitnya. Sedangkan Anne juga berterima kasih ke semua orang yang sudah hadir, dan saking sedihnya Anne tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu mereka pun lanjut acara santai. Danny bernyanyi sambil bermain gitar, dan tak lama kemudian Anne pun pamit balik ke kamar duluan karena merasa lelah. Keesokan paginya, Richard dan para tamu akan pergi melihat paus dengan perahu, kecuali Dr. Robert yang harus merawat Anne, juga Laura yang masih akan menyelidiki Jumiati. Diam-diam Laura pun turun ke area kru yang berada di bagian bawah kapal untuk bertanya apakah mereka pernah melihat Jumiati, namun tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihatnya lur. Ketika balik ke atas, Laura pun papasan dengan Dr. Richard. Salah Dr. Richard, Dr. Robert. Ketika balik ke atas, Laura pun papasan dengan Dr. Robert yang agak curiga karena dia baru saja dari area kru, dan Laura hanya beralasan jika dia sedang melihat-lihat seisi kapal pesiar itu. Lalu saat balik ke cabinnya, ternyata cleaning service baru saja membersihkannya. Untungnya rambut Jumiati sudah disembunyikan di saluran wastafel, dan Laura langsung memindahkannya ke saku jaket. Namun Laura juga menemukan seonggok kancing yang terlepas di kamarnya lur. See the rest of the yacht. The peace and quiet while it lasts. Ketika orang-orang sudah pulang dari lihat paus, Laura yang sedang memandangi ombak melihat Ben sedang ngobrol-ngobrol asik dengan Grace, sedangkan Pak Nahkoda juga terlihat ada di atas. Akan tetapi saat Ben dan Grace masuk ke dalam kapal, tiba-tiba alhamdulillahnya Laura berhasil diselamatkan. Namun mereka tidak ada yang percaya dengan Laura jika tadi ada orang yang mendorongnya, termasuk nahkoda kapal yang sudah masuk ke anjungan dan tidak melihat insidennya. Laura yakin jika ada seseorang di kapal yang ingin membunuhnya untuk membungkam Laura yang masih mencari tahu tentang Jumiati. Sampai akhirnya Laura pun terkejut melihat kancing lengan baju Dr. Robert hilang dan menuduhnya telah masuk ke kamar Laura. Setelah itu Laura yang baru ingat dengan plastik rambut di saku jaketnya segera OTW ke ruang laundry, dan plastik tersebut sudah hilang lur. Ternyata Ben sudah memberitahu orang-orang lain jika Laura memiliki bukti rambut Jumiati karena Ben ingin membela Laura yang dianggap gila, dan itu artinya bukti rambut pasti sudah dilenyapkan oleh si pelaku, ya kan? Put your belongings over here. It was a Ziploc bag. It was in the... I told the others. They think you're nuts, Lola. I was defending you, okay? Whoever did this to me went through my jacket. Melihat tingkah laku Laura yang dianggap semakin gendeng, Danny pun memutuskan untuk pulang duluan saat itu juga. Sementara itu orang-orang lainnya juga sudah muak dengan Laura yang dianggap berhalusinasi, toksik, dan suka mencari perhatian. Meski begitu Laura tetap yakin dengan apa yang dilihatnya, dan malam itu Laura tidak bisa tidur karena masih memikirkan Jumiati. Lalu tiba-tiba ada seseorang mengetok pintu kabinnya, dan begitu dilihat dari lubang intip, ternyata itu adalah sosok bertudung mirip Jumiati yang langsung pergi dari sana, seolah-olah memancing Laura untuk mengikutinya. Mulai dari masuk ke area kru, mesin-mesin kapal, sampai ke suatu ruangan kecil. Setelah itu sosok tersebut menunjukkan dirinya yang ternyata memang Jumiati lur. Jelas Laura terkejut karena dia melihat Jumiati diceburkan ke laut. Namun Jumiati hanya mengatakan jika dirinya masih hidup dan meminta
Laura untuk berhenti mencarinya lagi karena nyawa Laura bisa ikut terancam. Ternyata Jumiati lah yang menulis kata berhenti di ruangan spa, namun yang mendorong Laura ke kolam renang bukanlah dirinya. Sampai akhirnya Laura membuka tudung Jumiati dan ya, rambut pirangnya hanyalah wig lur. Kepala Jumiati pelontos yang membuatnya sangat mirip dengan Anne. Nah lo, I warned you. Push me in the pool. That wasn't me. I saw you drown. No, you've seen me now. I'm alive. Oh my God. Laura yang masih pingsan pun dimasukkan ke sebuah ruangan di bawah lantai agar tidak ada yang melihatnya dan pintu juga dikunci. Begitu terbangun Laura mencoba membuka pintu tapi jelas nggak bisa. Dia juga berteriak meminta tolong namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya di dalam sana. Setelah itu Laura berusaha tidur dan dia pun baru ingat kejanggalan yang sebelumnya terjadi, yaitu sosok Anne yang pertama kali ditemuinya mengatakan jika dia sudah tidak meminum obat lagi. Namun di pertemuan kedua, Anne mengatakan jika dia minum obat dan terlihat bingung saat Laura ingin membahas isi pidatonya. Laura pun akhirnya mengerti jika sosok yang pertama memang benar-benar Anne, namun sosok yang kedua bukanlah Anne, melainkan Jumiati. Apalagi saat bertemu para tamu, Anne tidak terlihat batuk-batuk atau ngos-ngosan lagi ya kan lur. Itu artinya wanita yang dibunuh dan diceburkan ke laut adalah Anne, sedangkan Jumiati berpura-pura menjadi Anne dan Laura yakin pelakunya adalah Richard karena sudah mengetahui jika Anne yang kaya raya tidak memberikan warisan kepada Richard sepeser pun. I'd like to continue this tomorrow without all the drugs. Oh, this medicine really takes it out. Tak lama kemudian Jumiati kembali datang dan Laura memaksanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena Laura sudah tahu jika yang tewas dibunuh adalah Anne, Jumiati pun akhirnya memberitahu namanya yaitu Carrie dan menceritakan kejadian sesungguhnya lur. Jadi lur, Richard yang telah mengetahui dirinya tidak akan mendapat warisan akhirnya mencari wanita yang wajahnya sangat amat mirip dengan Anne menggunakan alat pengenalan wajah milik perusahaannya Lars. Begitu Carrie ditemukan, mereka pun janjian di sebuah bar saat acara pestanya Adam dan Carrie ditawari uang sangat banyak untuk berakting berpura-pura menjadi Anne dan menandatangani surat wasiat yang sudah diubah oleh Richard saat nanti bertemu para pengacara agar semua harta istrinya menjadi milik Richard ya kan lur. Carrie pun langsung menyanggupi tawaran itu karena dia hidup dalam kemiskinan dan semua uang itu untuk putri semata wayangnya yang terpaksa dia tinggal sementara waktu. Lalu ketika di kapal, Carrie yang berada di cabin nomor 10 menggunduli kepalanya agar sama seperti Anne juga berdandan agak pucet biar sakit-sakitan kayaknya ya kan lur. Namun dilalahnya Anne memergoki Richard berada di sana dan terkejut melihat Carrie yang sangat mirip dengannya. Percekcokan pun terjadi hingga tanpa sengaja Richard membunuh Anne. Mayatnya pun dibuang ke laut dan Richard membersihkan bekas darah di tangannya yang menempel di kaca balkon. Saat itulah Laura mendengar bunyi teriakan dan gedebukan. Di lain sisi Carrie shock melihat kejadian tersebut dan merasa apa yang dilakukannya salah juga sudah melampaui batas. What is this? I never imagined it would end like this. No. What it's like to have nothing. My daughter is everything to me. Setelah mendengar penjelasan itu, Laura mengatakan jika Richard hanya memanfaatkan Carrie dan begitu tujuannya mendapatkan warisan tercapai, Carrie pasti akan dibunuh agar tetap bungkam. Apalagi dia telah menyaksikan pembunuhan Anne ya kan. Maka dari itu Laura ingin mereka bekerja sama. Namun Carrie yang masih bingung harus berbuat apa, akhirnya pergi dari sana dan lanjut nongkrong dengan para tamu untuk menyaksikan pesta kembang api yang disiapkan oleh Richard. Where have you been, my darling? You almost missed the whole show.
Setelah itu Ben yang akan mampir ke kabin Laura bertemu Dr. Robert yang baru keluar dari sana dan mengatakan jika Laura masih sangat emosional serta butuh istirahat yang banyak. Betul sekali Lur, Dr. Robert adalah komplotannya Richard. Begitu pula dengan si nahkoda kapal. Selama ini Robert ditugaskan untuk melebihkan dosis obat ke Anne agar dia sekarat perlahan-lahan, sedangkan nahkoda bertugas memantau keadaan sekitar. Mereka berdua pun bingung di mana Laura berada dan Richard memerintahkan Robert untuk segera membunuh Laura jika menemukannya. Akan tetapi Robert menolak karena apa yang terjadi sudah di luar rencana dan Richard yang murka pun mau wanti-wanti karena dia bisa melaporkan kejahatan Robert 3 tahun lalu yang telah membunuh seseorang dengan cara yang sama, yaitu melebihkan dosis obat. Mau nggak mau Dr. Robert pun menuruti permintaan Richard dan percakapan mereka ternyata diam-diam didengar oleh Carrie, Lur. Get rid of her. I'm done. This is not what we discussed. You wouldn't have just been struck off. You would have spent the rest of your life in... You don't think I'm stupid enough to believe that was the only... Please, I'll take care of her. Ketika Richard sudah tidur, Carrie pun segera kembali ke tempat Laura untuk memberitai jika 2 jam lagi kapal akan sampai di Norwegia dan pintu ruangan itu akan dibuka agar Laura bisa kabur. Sebelum berpisah, Laura mengatakan jika Carrie bisa menandatangani surat wasiat itu terlebih dahulu agar dirinya tetap aman dari incaran Richard. Namun ketika sudah TTD, maka Carrie harus berhati-hati dan Laura berjanji akan segera datang untuk menyelamatkannya. Lalu mereka harus bersama-sama menguak kebusukan Richard. Di pagi hari kapal akhirnya sudah sampai dan para tamu akan diantar dengan perahu karena kapal pesiar yang ukurannya besar tidak bisa langsung berlabuh. Di lain sisi Robert masih mencari Laura. Dia sampai di ruangan tersebut dan untungnya Laura berhasil sembunyi. I'm going to get to you. I promise. This is the last one. Ben yang masih khawatir dengan kondisi Laura ditenangkan oleh Richard karena Dr. Robert akan tetap di kapal menemaninya sampai pulih. Ketika sudah naik perahu, Ben pun memutuskan untuk masuk lagi ke dalam kapal untuk mengecek langsung kondisi Laura. Sementara itu Laura yang sudah keluar untungnya mengingat di mana Anne meletakkan kertas pidatonya serta kunci laci yang disembunyikan. Begitu kertas pidato didapatkan, Laura pun menyimpannya di balik casing HP dan akan mencari bantuan dengan alat komunikasi kapal. Akan tetapi Laura terkejut melihat Robert datang membawa suntikan yang berisi racun mematikan dan nahkoda kapal juga sudah berada di sana. Laura pun berusaha kabur sampai ke koridor kabin, namun sayang dia telah dikepung, Lur. Lalu yang terjadi? What the hell? What the hell was in it? Stay where you are! Ya, Ben langsung koit karena terkena suntikan beracun. Sedangkan Laura nekat nyemplung ke laut dan terus berenang sampai ke tepian. Untungnya tak jauh dari sana terdapat sebuah rumah dan Laura yang kedinginan langsung menyalakan perapian juga mengganti pakaian dengan baju senemunya. Di lain sisi Robert melapor ke Richard jika Ben telah tewas sedangkan Laura berhasil kabur. Richard pun tidak mempermasalahkannya karena menganggap Laura akan mati kedinginan di luar sana. Lalu Richard mengatakan jika sebentar lagi tanda tangan surat wasiat akan dimulai. Lalu mereka semua akan menjalani acara besar dengan para koleganya Richard. Dan setelah acara selesai, Robert diperintahkan membunuh Carrie. Para pengacara pun sudah sampai di sana, termasuk kepala keamanan yang juga ikut menemani, tanpa ada yang curiga jika wanita di sana bukanlah Anne. Lalu Carrie pun mengatakan jika dia merubah surat wasiatnya yang kini ditujukan ke suaminya dengan alasan Richard selalu menemani di saat kondisinya kritis. Awalnya Carrie sempat ragu, namun setelah menenangkan diri, dia pun terpaksa menandatangani surat wasiat tersebut. You're feeling weak. No. My husband's been by my side all these difficult years. I feel fine.
Setelah itu Richard menyiapkan gaun untuk dipakai Carrie saat acara besar nanti malam. Sementara itu Laura sudah sampai di gedung acara dan bertemu dengan kepala keamanan. Mengetahui dia bukanlah komplotannya Richard, Laura pun memberitahu jika Richard telah membunuh Anne demi mendapatkan harta warisannya. Dan wanita yang bertemu dengan pengacaranya bukanlah Anne. Laura juga menunjukkan kertas pidato Anne yang seharusnya disampaikan malam itu saat acara dimulai. Untungnya si kepala keamanan percaya dengan Laura karena tadi saat proses tanda tangan dia juga merasa janggal. Lalu ketika acara dimulai yang dihadiri oleh banyak orang penting, Richard pun dengan bangga menyambut istri palsunya. Di saat yang sama Laura langsung merebut mic dan mulai membacakan isi pidato Anne yang langsung disetujui oleh Carrie. Jelas Richard tidak bisa berbuat apa-apa karena nggak mungkin dong dia mengungkap identitas Carrie yang sebenarnya, ya kan? Sedangkan Laura memanfaatkan situasi tersebut sebab yang para tamu ketahui wanita di depan sana adalah Anne, istri dari Richard. Isi dari pidatonya kurang lebih begini lur, bahwa setelah Anne meninggal maka seluruh bisnis serta hartanya akan dialihkan ke yayasan yang dimiliki oleh Anne dan Richard tidak dilibatkan lagi dalam kepengurusan yayasan. Richard yang semakin panik pun berusaha menenangkan tamu-tamunya dan karena merasa terpojok, Richard pun memberitahu semua orang jika wanita itu bukanlah istrinya dan nekat menodongkan pisau ke Carrie. Anne, will you let me read it for you, please? Yes, please. I'm warning you. Are these your words, Anne? Yes, they are. Everything to be put into the Lyngstad Foundation. Not even Anne! To tell your guests. Richard pun membawa Carrie pergi dari sana dan Laura memberitahu ke orang-orang jika Richard telah membunuh Anne, sedangkan Carrie hanya berpura-pura menjadi istri Richard. Mbak-mbak kepala keamanan pun pergi ke suatu gudang untuk mengambil senapan, sedangkan Laura mengejar Richard yang akan kabur dengan perahu. Sampai akhirnya. Hurry up! Untie this! Boma, drop the knife! What are you doing? Thank you for telling the truth. It's okay. Beberapa minggu kemudian, Laura telah menulis insiden tragis di kapal pesiar itu, juga surat wasiat Anne yang ditujukan untuk yayasannya, dan sebagian besar akan didonasikan untuk penelitian kanker. Sementara itu Dr. Robert dan nahkoda kapal akan menjalani persidangan karena terbukti berkomplotan dengan Richard. Laura juga telah menulis tentang Ben yang menjadi pahlawan di kejadian itu. Semua karyawan kantor termasuk bosnya Marpuah ikut bangga dengan keberanian Laura. Lalu di akhir film, Laura mendapat kiriman video dari Carrie yang sedang bermain dengan putri tercintanya dan mengajak Laura untuk datang silaturahmi ke sana kapan-kapan. Story for inhuman times, just what we need. Would have made it all about him and what he, but you managed to find the. Just come visit us. Buyar, lagi-lagi semua karena harta dan harta lur. Cari uang emang harus ya kan. Tapi kalau udah nggak puas, maruk, nah ini tanda-tanda awal munculnya jiwa-jiwa iblis memang lur. Jadi tetaplah mencari uang dengan cara yang halal. Meski tidak banyak, tapi kamu akan merasa tenang dan insya Allah surga balasannya. Assalamualaikum.